selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ayahanda Prof. Ibrahim Ibu. Dengan hormat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, mohon Bapak Ibu buka HP semua dulu. Buka YouTube. Mohon buka YouTube, lihat YouTube-nya Prof. Jurai. Mohon subscribe supaya tambah-tambah honor. Sudah buka Bapak Ibu? Pak Kepala NKP? Sebelum saya ceramah saya ini ada di situ. Kalau sedikit ya subscribe. Prof. Jurai. Baru 200 lebih saya lihat yang subscribe. Hari ini kalau 100 lumayan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala hadza Ramadan mubarakan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jamaah Bahagikumullah, Bapak Rektor yang saya hormati, para wakil, Pak Direktur Pasar Sarjana, Kepala Lembaga, Ketua Senat, Kepala SPI, dan ibu-ibu juga hadir, saya lihat termasuk Bu Jurai. Nanti saya bawa supaya saya kuat. Jamaah, sudah semua subscribe? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, penunjukan Direktur Pasar Sarjana oleh Rektor Prof. Wayan Sutapai itu juga contoh sebagai bentuk merawat kebinekaan. Nanti bisa baca buku saya tentang multicultural education. Kalian promosi ini. Bisa subscribe juga itu. Begitu pula Pak Prof. Wayan Sudarsana, beliau pendeta sebenarnya. Karena Lombok dengan Bali itu tetangga dari saya tahu. Rambut panjang ikat itu tentu tokoh agama ya. Ini luar biasa. Jadi beliau selevelnya Prof. Fatur Rahman. Dia mendirikan masjid yang sangat indah itu. Ketika rapat pertama dengan Pak Direktur, Pak Direktur satu permintaan sebelum saya mulai rapat, mohon musyawarah dibersihkan, karena kami juga nyaman ibadah dan Bapak selamat dunia akhirat nanti. Belum mengatakan siap. Nama Al-Fatih Fatur Rahman sebenarnya itu. Bocor soal. Mudah-mudahan beliau tidak ria ini. Karena pada masa dia direktur itu dia mimpin sholat, ceramah, gantian dengan saya. Baik Bapak sekalian, saya mulai dengan sebuah cerita ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Allah. Wa kallallahu Musa taklima. Dari Nabi yang bertemu langsung dengan Allah dalam Islam itu Nabi Musa. Dia mengajukan, ya Allah, sudah puluhan tahun saya beribadah. Ibadah apakah yang paling Allah sukai dan tersedia ibadah yang saya laksanakan? Sholat bukan? Allah mengatakan bukan sholatmu. Sholatmu hanya untukmu, kata Allah. Kemudian puasaku bukan puasamu untukmu, kata Allah. Terus zakat macam-macam, haji dan sebagainya, Allah mengatakan semua untukmu. Terus ibadah apa yang paling kamu suka ya Allah yang saya laksanakan? Allah menjawab di Bukit Tur sini.
ketika kamu bisa memberi rasa bahagia kepada orang lain dalam bentuk sedekah. Orang lain sesama agama, suku, bangsa tidak penting. Siapapun di hadapanmu, kamu mampu memberi rasa bahagia. Itu artinya ibadah itu yang paling membahagiakan yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menghormati orang berbeda itu juga ibadah. Puasa itu laksanakan 10 hari yang kedua ini. Maghfirah, ampunan itu harus menjelma pada pribadi kita, memaafkan orang lain. Orang berbuat baik itu banyak yang bisa, tapi orang memaafkan orang lain itu sedikit yang bisa. Oleh karena itu seharusnya kalau 10 hari yang kedua ini berupaya harus banyak senyum, jangan meraih bawahannya, kaprodi maupun staf. Bagi orang Islam itu begitu, harus semakin sabar kelihatan. Termasuk minta pada Ibu Ayen hari keempat, kapan ini ada THR? Sabar. Sudah 3 tahun dari waris belum ada THR. Sabar. Ini coba Ibu berperut pati. Jadi kalau Ibu Ayen bisa memberikan bahagia pada semua, terutama anggota senang. Saya terima langsung saja ini. Nah, pantas saya ceramahkan orang kita semua di sini. Saya guru saja yang banyak. Jadi di akhir Ramadan nanti ya kita tunggu apa gerakannya Warek 4 memerintahkan ke Warek 2. Segera keluar. Terutama anggota senat. Ya tentu semua di bawah rektor. Supaya ceramah bisa saya bacakan ayat yang berkaitan. Saya kalau ceramah tanpa ayat. Sebenarnya sambutan rektor sudah ceramah sebenarnya. Ini ayat atau rubrik ini? Bisa strike lagi. Karena salah satu rektor di Indonesia yang juga ustaz adalah rektor Universitas Terdakwa. Saya membuka rahasianya, beliau sekarang sudah mau 3 kali khatam. Mudah-mudahan PR ada yang mau khatam. PR2 sudah berapa juz? Saya tagih PR1 yang ulang tahun berapa juz? Wah, Dokter Sagat ada? Seberapa juz? Jangan kalah sama rektor. Kalau saya 5 kali khatam dimaklumi, saya ini ustaz. Kalau PR3 itu baru prostat. Proses dari ustaz. Dia sudah 5 juz, Pak. Oh, 5 juz. Juz mangga, juz apa? Jangan ceramah kalau begini. Alhamdulillah ya yang nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ini ayat Al-Quran yang kena buat semua orang, bukan pada orang Islam, buat semua orang. Panggilannya, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami jadikan kalian itu dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian itu bersuku-suku, bangsa-bangsa, beragama-agama, lita'arafu, untuk saling mengenal, saling bersahabat dan bergaul. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di Allah adalah yang paling bertakwa dari kalian, yang paling bermanfaat dengan Tuhan yang Maha Esa, dan hablum minan nas. Dari orang yang bertakwa adalah yang bagus hablum minallahnya dan bagus hablum minan nas. Jamaah sudah sesuai? Saya cek nanti sudah berapa yang tambah hari ini. Saya tanya PR1 nanti berapa yang tambah. Itu artinya perbedaan itu adalah keniscayaan, dan bersatu dalam perbedaan adalah nilai yang sangat tinggi. Ini membedakan Bali Propayan, orang Bali yang Hindu,
orang Kristen Ibu Aik tidak ada urusan. Orang Bali, orang Islam, orang Kristen sama-sama menyembah Tuhan, bukan menyembah agama. Betul Bapak Ibu? Kita sama-sama menyembah Tuhan dengan cara agama kita masing-masing. Oleh karena itu tidak ada untuk kita tidak bersama dengan siapapun, untuk tidak membuat teman lain tidak senang pada kita. Ini kalau ini dipelajari maka kita akan bahagia di dalam perbedaan, harmoni di tengah keragaman. Sama fakultas, berbeda fakultas tidak ada urusan. Tidak ada egois kedokteran, egois teknik, pertanian, FKIP, sama saja di mata Allah. Yang mulia adalah yang hablum minallah yang bagus dan hablum minasyaitan. Masih berapa menit Pak Eko? Waktu 7 menit ini. Kalau belum lama saya teramai. Nanti saya perlu dibaca buku saya Pak Warek. Multicultural Education. Indonesia dulu ini perintah rektor dulu ceramah hari ini. Ini judulnya aneh-aneh tapi perintah rektor dengan Pak Direktur ini. Jamaah sekalian, sebagai dosen menghadapi masalah yang sangat berbeda, agamanya beda, sukunya beda. Kadang ada negara kita ini jam ibadah kenapa mereka bertamu? Kalau ada orang yang ditabrak dan dia sekarang, jangan tanya agamanya dulu. Agama apa kamu? Belum ditolong agama ini ditanya. Tolong dulu. Kita kadang karena suku kita hebat, agama kita hebat, orang lain tolong dulu. Keliru. Ini orang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pertemuan Nabi Musa dengan Allah tadi. Yang paling disukai Allah adalah apabila kamu mampu memberi kebahagiaan kepada orang lain, sekalipun orang itu berbeda dengan kita. Ini sangat penting kita pelajari. Sikap yang sangat penting. Karena makna puasa itu sebenarnya bukan pada puasanya, tapi implementasi puasa itu lahir sifat solidaritas sosial, harmoni, tolong menolong. Dan tidak ada melihat kenapa yang begitu, kenapa yang tidak pakai itu. Biasa saja. Kalau Tuhan mau menyatukan manusia ini, satukan dalam kata kun, kita akan sama semua. Agama Hindu semua kata Tuhan, semua kita Hindu. Tapi Tuhan tidak mau menyatukan agar kamu berusaha sendiri. Namanya ikhtiar. Sama dengan adik saya, dia duluan guru besar dengan saya, 20 tahun lebih. Namanya Al-Haq. Ketawa dia. Inisiatif bangun sama luar biasa sampai hari ini. Baru bangun lagi pohon bambu, apa namanya, di depan sampai sekarang masih hidup. Bambu kuning. Sejak kita sholat. Dan ketika dia direktur, pokoknya asal ada azan duluan dia lulusan. Dengan Prof. Saiful Fatur Rahman, apa namanya, Sutarman Yodo pada saat itu. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan ini. Nggak usah Pak Direktur dan Imam di sana. Nggak usah Prof. yang sudah sana juga ikut, makmum nggak usah. Mengingatkan saja jemaah pasal sarjana ini untuk kumpul di sana luar biasa. Saya kira sang yang dilase. Saya makin TV tetangga ini balik loh. Saya tahu benar itu. Orang Bali juga puasa, namanya hari lebih. Berapa jam Pak Bayang? 24 jam. Sudah 14 jam. Percaya 14 jam sudah ngos-ngosan. Harus makan kambing untuk barang. Kalau ayam darah rasanya buat beliau. Itu berapa jam? Di Kristen pun ada puasanya. Tanya Ibu Ayah. Ibu Ayah? Ada puasa dalam Kristen? Ada. Jangan mentang-mentang Islam puasa, hanya kita yang puasa. Mereka juga puasa dengan caranya sendiri. Begitu pentingnya menghargai perbedaan dewasa. Ya tidak sekali. Kan pertanyaan apa yang Pak Rektor tulis, direktur yang wakilnya ini orang Bali? Tidak usah tanyakan apa yang mereka lakukan. Pertanyaan saya, ini pejabat semua hadir, orang penting semua ini. Apa yang kita berikan buat Untati?
Ya remu saya lama, kapan remu keluar? Ya lupa apa dia bikin buat unta. Sudah berapa artikel Scopus yang kita tulis? Sudah berapa kali kita dari ribuan kenal dari sekian. Ini yang ditanyakan pengadilan kehutanan. Belum juga ustaz ini, tapi bukan prostat. Proses dari ustaz. Tanyakan apa yang kita bikin buat untat ini sampai nanti kita mendengar dunia Prefektur ini punya jasa buat untat ini. Digunakan selama itu Prefektur ambil pahala dari masjid Al-Fatah yang kecil itu. Maaf kalau saya tendein honor buat saya. Favorit kedua, nggak penting amplop, yang penting isinya. Maka tambah, tolong di subscribe saya punya YouTube. Nanti ada juga saya di TikTok, tolong di apa namanya? Share. Di share, di follow, dengan pabrikan tahu gue. Dia PK, dia murid saya. Dulu, jamaah sekalian. Kembali ke topik kita ini, puasa kita jalani. Untuk apa kita berlapar-lapar? Menguji kesabaran, menghadapi tantangan perbedaan. Nunggu kapan yang keluar tunjangan fungsional muncul? Sudah bulan Maret ini boy, kok belum keluar? Ini puasa ini mengajar kita sabar. Nanti keluar sekalian banyak. Bisa beli rumah, dan tadi dengan kami lagi. Cukup saya ada. Kalau istri pertama itu saya kenal jasanya. Istri sekarang saya kenal rasanya. Ibu-ibu jangan bilang-bilang ya.